Selamat hari Minggu, jemaat Tuhan yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah bersama dengan keluarga di rumah. Mohon perhatian untuk hal-hal sebagai berikut.
Demikian warta baca minggu ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam iWarta GKI Serpong. Selamat beribadah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian bagi Allah, Pencipta Cakrawala. Mari kita besarkan namanya. Tuhan yang terkasih, mari kita awali ibadah kita pada hari ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Umat Tuhan yang terkasih, kita sangat bersyukur kita boleh berhimpun bersama keluarga masing-masing di rumah untuk melakukan ibadah. Tema kita hari ini adalah menemukan Yesus dalam diri orang asing. Yohanes 13 ayat 34 dan ayat 35 menjadi kata pembuka berbunyi demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Selamanya
Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita merendahkan hati untuk mengaku dosa kepada Tuhan. Kami menyebut Bapa kami yang di surga, tetapi kami tidak bersikap santun kepada Bapa yang di surga. Sebab urusan surga bukan urusan kami. Kami berdoa, jadilah kehendak-Mu, namun diam-diam kami mengingkari kehendak-Mu, sebab kami mementingkan kehendak sendiri. Kehendak kami lebih utama daripada kehendak-Mu. Kami mengucapkan kata Tuhan dalam pelayanan ritual kami, tetapi dalam kehidupan aktual Tuhan kami abaikan, sebab kami pisahkan antara ritual dan aktual. Kami mengatakan, berilah kami makanan secukupnya, namun secukupnya tidak pernah cukup sebab kami abaikan ucapan syukur yang mencukupkan semua kebutuhan kami. Kami ucapkan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Namun dalam keseharian kami menampung dendam dan hidup dalam kebencian dengan sesama. Kami ucapkan, bebaskan kami dari yang jahat. Namun seringkali justru kejahatan kami lakukan terhadap sesama. Ampuni kami ya Allah. Kami memohon bimbingan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa menghargai pengorbanan-Mu. Ajar kami untuk senantiasa hidup di dalam pengasihan-Mu. Hanya pada-Mu saja ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dunia, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kami mohon bangkit berdiri. Dengan berdiri di hadapan Tuhan, kita mau nyatakan syukur kita. Ia mengangkat kita, Ia mengampuni kita, Ia menyelamatkan kita. Kita sangat bersukacita akan karyanya yang istimewa itu. Berita anugerah terambil dari Efesus 1 ayat 7 dan ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya
kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dengan segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita, oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Kasih Allah agung, ajaib, dan setiap kita yang yakin dan percaya akan kasih-Nya itu, kita pun memperoleh sebuah kemenangan, kebangkitan, dan sukacita besar yang boleh kita rasakan dalam kehidupan ini. Dan bagaimana supaya itu terus hidup dalam kehidupan kita? Kasih Allah mengajak kita sekalian untuk juga saling mengasihi, saling peduli satu dengan yang lainnya. Kita sangat butuh pedoman. Firman Tuhan menjadi pedoman dalam langkah hidup kita. Mengawali pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Mengimani dan meyakini ya Allah, Firman-Mu adalah pelita terang bagi langkah hidup kami. Maka dalam ibadah pada hari ini, dengan penuh sukacita, kami akan membaca merenungkan akan kebenaran Engkau. Kuasa tuntunan Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti akan kehendak-Mu, dan mampukan hamba-Mu menyampaikan kebenaran yang bersumber dari-Mu. Dan akhirnya kami sekalian menjadi pelaku-pelaku kebenaran Engkau di dalam kehidupan keseharian kami. Berfirmanlah ya Allah. Dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup, kami mohonkan doa ini. Amin
Pembacaan Injil Yesus Kristus menurut Injil Lukas 24 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-35. Di bawah judul Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak melihat. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka.
Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia ialah setiap orang yang membaca firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Umat Tuhan yang terkasih, sungguh ingin memegang tangan, sungguh ingin memeluk. Rindu, kangen, ketemu dengan jemaat, ketemu dengan Bapak Ibu sekalian. Tapi biarlah hal itu kita simpan. Waktunya nanti kita akan bertemu bersama-sama dalam sukacita, dalam kebahagiaan, dalam luapan sukacita kita bersama-sama. Mari pandanglah anggota keluarga masing-masing, suami, istri, orang tua, anak-anak, dan setiap orang yang ada bersama dengan Bapak Ibu dalam ibadah pada pagi hari ini. Lihatlah mereka semua sebagai anugerah Allah. Lihatlah dan pikirkanlah, Tuhan begitu baik. Mungkin saja ada yang sendiri beribadah saat ini. Tapi bukan berarti kesendirian itu membuat kita semakin terpuruk. Karena kita yakin Tuhan kita hadir, menyapa, menyentuh, memeluk, dan melihat kita sekalian. Hai anak-anakku, aku mengasihi engkau. Aku mencintai engkau. Aku tahu benar apa yang engkau alami pada saat ini. Apa yang sedang engkau pikirkan. Apa yang menjadi kegalauan hatimu. Apa yang menjadi kecemasan dirimu. Oh Tuhan, kita tahu. Sangat tahu benar. Sangat mengerti benar. Di matanya kita bukan orang asing. Di mata Tuhan, pandangan Tuhan, saudara dan saya bukan orang asing. Karena apa? Kita umat miliknya. Kita umat yang dikasihinya. Kita umat yang dikenalnya sedemikian rupa adanya.
kasih-Nya mengalir, terus mengalir, terus mengalir dalam kehidupan kita. Dan itulah juga yang sungguh-sungguh Kristus nyatakan saat Ia bangkit. Dia menghampiri murid-murid yang Ia kasihi. Ia tahu benar apa yang mereka percakapkan, apa yang mereka alami, apa yang menjadi rasa yang ada pada mereka. Yesus yang bangkit, hidup, menang, menghampiri murid-muridnya. Ia menampakkan dirinya kepada murid-murid yang Ia kasihi, yang sangat Ia cintai. Murid yang macam apa yang Ia hampiri, murid yang bagaimana kehidupan mereka, padahal mereka sudah berjalan bersama-sama dengannya. Murid yang memutuskan kembali ke kehidupan lama, kembali ke kampung halaman, kembali dalam kehidupan keseharian seperti dulu sebelum mereka memutuskan berjalan dalam pelayanan bersama Yesus. Kleopas dan temannya memutuskan pulang kembali. Dan Yesus menghampiri mereka. Yesus dengan penuh kasih menghampiri mereka. Apakah yang kalian percakapkan? Dengan muka muram, dengan kemungkinan adalah kemarahan, kekagetan yang luar biasa murid ini. Bukankah semua orang mempercakapkan tentang Yesus itu? Lalu kau tidak tahu itu? Pandangan para murid, Yesus orang asing. Orang asing yang tidak tahu apa yang terjadi belakangan ini. Mereka menceritakan apa yang mereka alami. Yesus orang Nazaret itu. Kami berharap pengharapan kami sungguh luar biasa. Bebaskan Israel. Luar biasa dalam pekerjaannya, di dalam perkataannya luar biasa. Dan menurut pandangan kami, inilah pengharapan kami. Inilah pribadi yang menjadi sesuatu kekuatan. Lalu kemudian dia mati, dikubur. Pagi-pagi benar para perempuan datang untuk melihat, tidak menemukan. Para malaikat mengatakan dia hidup. Para perempuan zaman itu tidak dipercaya apa yang dia katakan. Sehingga murid laki-laki yang lain pergi lagi kepada dikubur itu. Dan benar, tidak menjumpai mayat Yesus. Luar biasa semua kehidupan yang ada. Yesus pun mengatakan pada mereka, hai kamu orang bodoh. Bodoh dalam pengertian bukan kemarahan Yesus, bukan kalimat yang kasar, tetapi dalam pengertian lamban sekali hidup iman mereka, spiritualitas mereka lamban sekali. Yesus mulai mengajarkan pada mereka. Kampung yang hendak mereka tuju, sesaat lagi mereka sampai, sudah hampir matahari terbenam, lalu Yesus diminta untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Dan saat mereka bersama-sama, Yesus mengiyahkan tinggal bersama mereka. Saat Yesus mengucap berkat, memecah-mecahkan roti dan membagi-bagikan pada mereka, saat itulah mereka mengenal bahwa ini dia, benar-benar dia hidup. Dia lenyap dan tak bersama-sama dengan mereka lagi. Ketika perjumpaan itu terjadi, perjumpaan itu membuat mereka kembali ke Yerusalem,
kembali dengan penuh sukacita. Padahal ketika dalam perjalanan mereka sedih, mereka sungguh luar biasa galau. Dan itu yang menghalangi mereka untuk mengenal siapa Yesus. Tapi saat berjumpa dengan Yesus, mereka kembali lagi ke Yerusalem. Berjumpa dengan para murid yang lain dan berbagi sukacita. Umat Tuhan yang terkasih, menemukan Yesus dalam diri orang asing. Murid mengatakan dia orang asing. Yesus memandang para murid dan saudara sekalian bukan orang asing. Lalu apa yang akan kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita, dalam realita pada saat ini? Yang pertama, jangan tinggalkan persekutuan. Nikmati persekutuan dengan keluarga, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Jangan memutuskan untuk kembali kepada kehidupan lama mengharapkan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi tetap ada dalam persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan sesama. Eratkanlah terus akan hal tersebut. Di dalam persekutuan yang terus ada hal yang kedua. Pahamilah firman Tuhan dengan tepat, dengan benar adanya. Saat para murid gagal memahami tentang bagaimana penderitaan Kristus, bahwa dia akan menjalani penderitaan itu, tapi hari yang ketiga dia akan bangkit, dia akan hidup adanya. Mereka gagal dan putus asa, menangis dan kembali kepada kehidupan yang lama. Kita tidak. Pahamilah firman Tuhan setiap hari. Renungan ibadah keluarga dibagikan bagi saudara sekalian. Renungkanlah itu bersama dengan anggota keluarga. Diskusikanlah itu. Pahamilah bersama-sama. Dan saat memahami bersama-sama, yang ketiga adalah imani. Yakini Allah kita, Yesus hadir. Nyata. Berjalan bersama-sama dengan kita. Dia terus melangkah. Saat saudara-saudara kita lagi terpapar karena COVID-19 pada saat ini. Saat dalam situasi apapun yang kita alami pada saat ini. Orang-orang yang sungguh membutuhkan uluran tangan kita. Yakini Allah hadir untuk mendorong saudara, menyemangati saudara. Dan setiap orang mari saling membantu, mari saling menolong. Minimal lipat tangan doa. Buka mata melihat realita. Hati yang terdorong untuk memberikan pertolongan adanya. Dan kita akan kuat menjalani semuanya ini. Undanglah terus, itu hal yang keempat. Yesus hadir dalam hidup ini. Jangan tinggalkan persekutuan. Terus ada dalam persekutuan. Pahami firman Tuhan dengan benar dan tepat adanya. Imani bahwa dia hadir dalam kehidupan kita. Dan undang dia terus hadir. Karena di depan mata Yesus, saudara dan saya bukan orang asing, tapi orang-orang yang dikasihi, dicintai, dulu, sekarang ini, sampai selama-lamanya. Selamat terus berjuang. Cinta kasih Kristus melingkupi kehidupan kita, kini sampai selama-lamanya. Amin. Kami mengundang umat untuk bangkit berdiri.
Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita menyatu untuk menaikkan doa syafaat, dan di akhir doa syafaat kita akan menutupnya dengan menyanyikan doa Bapa Kami. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kuasailah kehidupan kami. Gerakkanlah hidup kami, dan tuntunlah kami senantiasa dalam menapaki hari-hari kehidupan anugerah-Mu, sehingga hidup yang Kau anugerahkan ini sungguh dapat menjadi hidup yang bermakna bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Saat ini dalam syafaat kami berdoa untuk bangsa negara kami, dunia milik Tuhan, di dalam mengalami pandemi COVID-19 saat ini. Kami mohonkan penyertaan pertolongan dari-Mu, sehingga setiap kebijakan demi kebijakan yang diambil sungguh menjadi hal yang baik demi untuk kehidupan bersama-sama. Kami berdoa dan menyerahkan para medis yang upayakan segala sesuatunya dengan perjuangan hidup yang ada. Tuhan lengkapi mereka, Tuhan lindungi mereka, Tuhan tetap boleh ada untuk mereka penuh semangat, tanggung jawab menjalani penanganan medis yang mereka lakukan. Kami berdoa dan menyerahkan setiap obat-obatan, peralatan-peralatan medis yang dibutuhkan pada saat ini. Oh Tuhan, Engkau yang menolong, sehingga benar itu dapat diupayakan dengan semua pihak yang mengupayakannya dengan tepat pada waktunya, sehingga proses penanganan setiap pasien yang ada boleh berlangsung dengan baik dan benar adanya. Kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang sekarang terpapar, baik yang di rumah sakit maupun di rumah masing-masing dalam isolasi mandiri. Dan kami mohon Engkau yang Maha Kuasa menolong mereka, memampukan mereka tetap memiliki iman pengharapan padamu, dan mengupayakan segala sesuatu pula dengan tepat benar adanya. Dan setiap kami yang ada, kami pun siap Engkau pakai sebagai saluran pertolongan Engkau bagi setiap sahabat-sahabat kami yang kami kenal maupun yang tidak kami kenal. Mampukan kami boleh hadir dalam kehidupan mereka dengan setiap bantuan yang boleh kami berikan, baik sebagai gereja-Mu GKI Serpong, baik sebagai umat-Mu jemaat, anggota maupun simpatisan GKI Serpong. Tuhan tolong kami sekalian, berkati dan tolong keluarga-keluarga yang ada, orang-orang yang mengalami duka cita dalam kondisi pada saat ini. Tuhan hiburkan dan tolong mereka.
keluarga-keluarga yang berjuang untuk tetap di rumah dalam mengupayakan kehidupan bersama dengan keluarga, dalam cinta dan kasih satu dengan yang lainnya. Mampukan setiap kami boleh ada dalam sebuah kebenaran yang kami lakukan. Kami berdoa dan menyerahkan segala sesuatu di dalam kehidupan ini hanya kepada Engkau, ya Allah. Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau Allah yang menjangkau kehidupan dunia bangsa Indonesia ini. Kami pasrahkan semuanya Tuhan, hanya kepada Engkau saja. Engkau yang bangkit, Engkau yang hidup. Kami ingin terus-menerus ada dalam persekutuan erat dengan Engkau, memahami akan kebenaran Engkau. Kami ingin terus ada bersama-sama dengan Engkau, meyakini Engkau hadir dalam kehidupan kami dan mengundang Engkau untuk berjalan dalam perjuangan kehidupan kami. Kami ingin terus mengenal-Mu, ya Yesus, mengenal kuasa-Mu, mengenal karya-Mu. Dan kami yakin hanya Engkau sumber pengharapan kami satu-satunya. Inilah syafaat kami yang jauh daripada sempurna, yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Kini pada kita diberikan kesempatan untuk mengungkapkan ucapan syukur kita dalam bentuk persembahan. Dasar persembahan diambil dari 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5 ayat ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Berkenan
jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kehadirat-Mu yang maha kudus kami menghadap. Mengucap syukur karena dalam masa yang penuh kekhawatiran, ketakutan, kesedihan, dan kekelaman krisis COVID-19 saat ini, kami boleh terus merasakan penyertaan-Mu itu, sempurna menguatkan dan menghiburkan kami, bahkan menghadirkan ketenangan untuk kami semua. Kami mengucapkan syukur jika saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk mewujudkan syukur kami dalam bentuk persembahan yang disampaikan melalui transfer. Kami mohon berkat-Mu atas persembahan kami ini ya Bapa, sehingga dapat kami gunakan untuk mewartakan kasih-Mu yang sempurna itu bagi sesama kami yang membutuhkan dan untuk mendukung seluruh aktivitas pelayanan kami. Biarlah kami terus belajar ya Bapa untuk memberikan hidup dan diri kami untuk menjadi terang-Mu di dalam kegelapan. Dan biarlah melalui segala pekerjaan dan pelayanan kami, sekecil apapun itu, kasih-Mu yang besar dan agung itu dapat dirasakan oleh sesama kami. Buatlah hidup kami sebagai kesaksian dalam persembahan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus dan di dalam kuasa Roh Kudus, doa ini kami naikkan. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, mari dengan penuh semangat kita terus-menerus menjalani hari-hari kehidupan kita. Jalani terus kehidupan ini dengan persekutuan yang akrab bersama dengan Tuhan. Yakini dan terus imani bahwa Tuhan kita itu ada dalam hidup ini. Kebenaran firman Tuhan akan kita renungkan siang dan malam. Dan Tuhan mari hadir dalam perjalanan kehidupanku. Tuntun aku dan sertailah aku, sehingga kita boleh menjalani hari-hari kehidupan kita dengan membagi waktu yang Tuhan anugerahkan. Memakai waktu yang Tuhan anugerahkan dengan bermakna bagi kemuliaan namanya. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Kita kidungkan bersama pujian ini. Umat Tuhan yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan,
menyatukan, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Karena ialah Allah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.